Kado istimewa. Bu Kustiah bertekad bulat menghadiri resepsi pernikahan putra Pak Hargi. Tidak bisa tidak, apapun hambatannya, berapapun biayanya. Ini sudah menjadi niatnya sejak lama, bahwa suatu saat nanti, kalau Pak Gi ngunduh mantu, ia akan datang untuk mengucapkan selamat, menyatakan kegembiraan, menunjukkan bahwa ia tetap menghormati Pak Gi biarpun zaman sudah berubah. Bu Kus sering bercerita kepada para tetangganya bahwa Pak Hargi adalah atasannya yang sangat ia hormati. Ia juga mengatakan bahwa Pak Gi adalah seorang pejuang sejati, termasuk di antara yang berjuang mendirikan negeri ini. Walaupun Bu Kus cuma bekerja di dapur umum, tetapi ia merasa bahagia dan berbangga bisa ikut berjuang bersama Pak Gi. Akan tetapi, begitulah menurut Bu Kus setelah ibu kota kembali ke Jakarta. Keadaan banyak berubah. Pak Hargi ditugaskan di pusat, dan Bu Kus hanya sesekali saja mendengar kabar tentang beliau. Waktu terus berlalu, tanpa ada komunikasi. Kekacauan menjelang dan sesudah, Gestapo serasa makin merenggangkan jarak Kalasan Jakarta. Lalu, tumbangnya rezim Orde Lama dan bangkitnya Orde Baru mengukuhkan peran Pak Gi di lingkungan pemerintahan pusat. Dan ini berarti makin tertutupnya komunikasi langsung antara Bu Kus dengan Pak Gi. Sebab dalam istilah Bu Kus, kesamaan cita-cita merupakan pengikat hubungan yang tak terputuskan. Soal cita-cita, ini dulu kami sering mengobrolkannya bersama para gerilyawan lain. Demikian kenang Bu Kus, dan pada kesempatan seperti itu, pada saat orang-orang lain memimpikan betapa indahnya kalau kemenangan berhasil dicapai, Pak Gi sering menekankan bahwa yang tak kalah penting dari perjuangan menantang kembalinya Belanda adalah berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan. Tapi, bagaimanapun meski Bu Kus tetap merasa dekat dengan Pak Gi, ternyata setelah 30 tahun lebih tak berjumpa, timbul jugalah kerinduan untuk bernostalgia dan bertatap muka secara langsung. Itulah sebabnya ketika ia mendengar bahwa Pak Gi akan menikahkan anaknya, Bu Kus merasa inilah kesempatan yang sangat tepat untuk berjumpa. Lewat tengah hari, selesai makan siang, Bu Kus sudah tak betah lagi tinggal di rumah. Tas kulit yang berisi pakaian yang siap sejak kemarin diambilnya. Juga sebuah tas plastik besar berisi segala macam oleh-oleh untuk para cucu di Jakarta. Setelah merasa beres dengan tetek bengek ini, Bu Kus pun menyuruh pembantu perempuannya memanggilkan dokar untuk membawanya ke stasiun kereta. Belum ada pukul 3, Bu Kus sudah duduk di atas peron stasiun. Padahal kereta ekonomi jurusan Jakarta baru berangkat pukul 6 sore nanti. Ketergesa-gesaannya meninggalkan rumahnya akhirnya malah membuatnya bertambah gelisah. Rasanya ingin secepatnya ia sampai di Jakarta dan bersalam-salaman dengan Pak Gi. Berbincang-bincang tentang masa lalu, tentang kenang-kenangan manis di dapur umum, tentang nasi yang terpaksa dihidangkan setengah matang, tentang kurir Natimin yang pintar menyamar, tentang Nyai Kemuning penghuni tangis, pengisi mimpi-mimpi para bujangan. Begitu banyaknya cerita-cerita lucu yang rasanya tak akan terlupakan walaupun terlibas oleh berputarnya roda zaman. Peluit kereta api mengagetkan Bu Kus. Ia langsung berdiri dan terpogoh-pogoh naik ke atas gerbong. "Nanti saja, Bu, baru mau dilansir," ujar seorang petugas. Tapi Bu Kus sudah telanjur berdiri di bordes. "Pokoknya saya bisa sampai di Jakarta," kata Bu Kus dengan ketus. "Nomor tempat duduknya belum diatur, Bu," ujar petugas itu. "Pokoknya saya punya karcis," jawab Bu Kus. Dan memang setelah melalui kegelisahan yang teramat panjang, akhirnya Bu Kus sampai juga di Jakarta. Wawu, anak perempuannya, kaget setengah mati melihat pagi-pagi melihat ibunya muncul di muka rumahnya setelah turun dari taksi sendirian. "Ibu ini nekat, kenapa tidak kasih kabar dulu?" tanya Wawu. "Di telegram kan saya bilang mau datang," jawab Bu Kus. "Tapi tanggal pastinya ibu tidak menyebut," Wawu berkata dengan lembut. "Yang penting saya sudah sampai sini," ujar Bu Kus. "Bukan begitu, Bu. Kalau kita tahu persis kan bisa jemput ibu di stasiun." "Saya tidak mau merepotkan,"
Lagi pula saya sudah keburu, takut bakal ketinggalan resepsi mantunya Pak Gi. Salahmu juga, tanggal persisnya tidak kamu sebut di surat. Ya Tuhan, ibu mau datang ke resepsi itu. Kamu sendiri yang bercerita, Pak Gi mau mantu. Kenapa ibu tidak mengatakannya di surat? Apa-apa kok mesti laporan? Bukan begitu, Bu. Awu sendiri ragu melanjutkan ucapannya. Ibu kan tidak diundang. Loh, kalau tidak pakai undangan, apa ya lalu ditolak? Ya tidak, tapi siapa tahu nanti ada pembagian tempat, mana yang VIP, mana yang biasa. Ah, kayak nonton wayang orang saja, pakai VIP-VIP-an segala. Tapi yang jelas saya sendiri juga tidak tahu resepsinya itu persisnya diadakan di mana, hari apa, jam berapa. Saya tahu rencana perkawinan itu cuma dengar omongan kiri kanan. Suamimu itu kan sekantor dengan Pak Gi, masa tidak diundang? Bukan satu kantor, Bu, satu departemen lagi pula. Mas Toto itu karyawan biasa, jauh bawah Pak Gi. Itu pun bukan bawahan langsung. Jadi ya nggak bakal tahu menahu soal beginian, apalagi kecipratan undangan. Kan bisa ditanya. Wawu menghembuskan napasnya agak keras. Ingat, Wu, Bukus bicara dengan nada dalam. Aku jauh-jauh datang ke Jakarta ini, yang penting adalah datang pada resepsi pernikahan putra Pak Hargi, lain tidak. Dan itulah tadi cerita pendek tentang kado istimewa. Dan berakhirlah sudah cerita pendek tersebut. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.